Pemirsa, Polda Metro Jaya akan minta keterangan ahli kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa 27 orang saksi. Tujuan penyampaian di acara mensrea. Ada 27 orang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show mensrea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 orang saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait stand-up komedi bertajuk Mensrea. Panji merasa tidak menistakan agama. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Pemuka Agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Bang Panji, hati-hati guys, hati-hati. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mensrea. Itu seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru Ya akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mensrea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ketiganya diamankan di 3 tempat yang berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda.
Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, carut-marut pendataan dan buruknya sosialisasi ditunjuk jadi biang kerok kisruhnya penonaktifan data pasien penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Dampaknya pasien kronis terabaikan, rumah sakit pun tak mau tanggung beban. Dan berikut perbincangan Yudi Handoyo dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Masalahnya di mana sih, Bang? Jadi bola panasnya yang saya bilang tadi itu di mana nih? Apakah di kepesertaannya ke Mensos memang, atau memang dari pihak rumah sakit yang harus tetap menerima meskipun administrasinya tertunda? Gimana nih, Bang? Ya, jadi memang mengacu pada PP 101 tahun 2012, Junto PP 76 tahun 2015 tentang PBI JKN, diamanatkan Kementerian Sosial melakukan updating data terkait PBI tersebut, cleansing. Jadi ada yang dinonaktifkan, ada yang diaktifkan atau diubah. Nah, tentunya memang untuk memastikan bahwa betul penerima bantuan itu iuran itu adalah orang miskin dan tidak mampu sesuai pasal 14 dan 17 Undang-Undang SJSN. Cuma kan prosesnya ini kan yang kalau kita perhatikan dilakukan proses penonaktifan secara sepihak dengan apa? Tidak dikomunikasikan kepada si masyarakat. Apa betul, pertanyaannya kan, 11 juta yang dinonaktifkan ini sudah menjadi kelompok masyarakat mampu. Tahun 2025 ada 7,3 juta di bulan Juli 2025. Hanya gara-gara peralihan dari DTKS ke DTZ ada 7,3 juta. Apa betul 7,3 juta orang ini sudah menjadi mampu di tengah krisis kondisi ekonomi kita saat ini? Masih banyak terjadi PHK. PHK juga berhak dapat PBI. Kemudian juga pengangguran. Bagaimana juga kelas menengah turun dan sebagainya. Ini kan persoalan yang harus diperbaiki itu pendataannya dan komunikasinya. Sehingga masyarakat punya hak untuk misalnya, masyarakat tanggal 1 Maret nanti akan dinonaktifkan. Di 1 Februari dikasih tahu. Sehingga masyarakat itu punya hak. Satu, misalnya masyarakat miskin, dia akan memiliki hak jawab. Pak, saya masih miskin. Atau peserta yang sudah mampu, dia akan beralih ke peserta mandiri yang bayar sendiri. Ya. Nah, artinya yang harus dijamin oleh pemerintah itu adalah keberlanjutan penjaminan oleh JKN. Kalau ini kan diputus secara sepihak sehingga discontinue, sehingga tidak berkelanjutan, yang akhirnya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan seperti cuci darah yang secara reguler, dia kecewa. Kenapa nggak dijamin? Karena kalau nggak dijamin rumah sakit itu, kalau nonaktif, rumah sakit itu tidak melayani. Karena yang dilayani oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan adalah peserta dengan status aktif yang dibayar oleh si BPJS nanti biaya klaimnya. Kalau sekarang tidak aktif, Menteri Sosial berbicara harus tidak boleh menolak. Bagaimana menjamin bahwa rumah sakit itu akan melayani dengan jaminan JKN kalau dia non aktif?
Nah ini kan persoalan yang hari ini menurut saya maju ya, dan kami berterima kasih ke DPR juga bisa menekan, bisa